Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman mahasiswa pada mata kuliah filologi untuk yang sastra Indonesia ya. Kemudian juga mahasiswa filologi dan kodikologi atau kodikologi dan filologi untuk prodi sejarah peradaban Islam. Baik, pada perkuliahan hari ini ya, kita sudah masuk pada pertemuan di minggu ke-7. Nah, sebagaimana yang tertera dalam RPS yang sudah saya berikan, maka pertemuan ke-7 ini adalah waktunya materi terkait studi dan pembacaan manuskrip digital di Nusantara. Jadi ini adalah bekal bagi teman-teman untuk apa? Untuk saudara nanti ini tugas kelompok ketika UAS, gitu ya. Nah, jadi sekarang saya cek kembali tugas UASnya. Ini nomor 16 ya. Saudara akan mengumpulkan presentasi video kelompok. Nah, yang sudah dibuat itu ada beberapa kelompok ya. Seingat saya ada 4 kelompok. Nah, kemudian untuk apa kelompok itu? Untuk mempresentasikan video pembacaan manuskrip digital. Nah, berarti sekarang pada minggu ini, minggu ke-7, saya akan menyampaikan beberapa penyimpanan manuskrip digital di Indonesia, serta mencontohkannya secara langsung, bagaimana cara mengoperasionalkannya, sampai saudara nanti bisa membaca manuskrip digital ini, gitu ya. Jadi nanti saudara harus memilih manuskrip seperti apa yang karakternya sesuai dengan kelompok saudara. Baik, saya langsung saja. Ada beberapa manuskrip ya, penyimpanan digital manuskrip ini yang sudah saya catat ya, ada beberapa. Yang pertama milik Perpusnas. Ya, ini Perpustakaan Nasional ada di Jakarta. Ya, dia menyimpan atau menghimpun hasanah manuskrip Nusantara. Ya, jadi sudah dalam bentuk digital. Ini saudara nanti bisa mengaksesnya ya. Kemudian ada dari Dreamsea ya. Jadi dari Dreamsea tapi tidak terlalu banyak, tetapi juga bisa dijadikan referensi ya. Kemudian ada juga dari British Library, dari MCP Malay Concordance Project ya. Jadi ini lebih kepada seperti dia menghimpun, seperti katalog kalau yang ini ya. Jadi dia menghimpun manuskrip-manuskrip apa saja yang ada di Nusantara. Nah, kemudian ketika kita misalnya mencari serat Panji atau serat Rengganis, ketika diklik ada, itu kita tidak bisa melihat keseluruhan manuskrip itu. Tetapi ketika kita mau melihat misalnya nih, kita melacak kata-kata linguistik yang ada di dalamnya, katakan misalnya tuanku dalam serat Rengganis itu, maka kita akan mengetahui pergerakan kata tuanku ini digunakan berapa kali dalam manuskrip itu. Berikut juga teksnya, kita akan melihat teks, cuplikan teksnya itu yang memuat kata tuanku, nah itu seperti apa. Nah, biasanya ini digunakan oleh orang-orang linguistik untuk penyusunan kamus ya. Jadi leksikografi, jadi nanti kata tuanku itu dari masa ke masa, contohnya kata tuanku itu mengalami berbagai perubahan ya, jadi perubahan makna. Sampai yang sekarang saudara gunakan atau kenal dengan tuanku itu yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kemudian ada juga repositori digital koleksi manuskrip Melayu, dan ini yang blog ya. Tapi yang ini hanya sekadar wacana saja, saya tidak menyarankan ini ya. Nah, di antara manuskrip digital yang sudah saya simpan ini ya, yang mudah diakses adalah miliknya Perpusnas ya, yang mudah diakses
adalah miliknya Perpusnas. Baik ya, kita coba saja langsung. Oke, website ini akan kita buka begitu ya secara langsung. Oke ya, jadi baik, tampilannya akan seperti ini nanti. Yang masuk akan seperti ini tampilannya ya teman-teman. Nah, kalau saudara mau masuk di sini, saudara mau mendaftar dulu tidak apa-apa. Tetapi ini istimewanya adalah ketika kita tidak mendaftar itu sebetulnya sudah bisa membuka begitu ya. Nah, jadi masuk di sini. Nah, kemudian nanti pilih yang semua koleksi ini. Nah, nanti saudara pilih kembali yang naskah kuno. Nah, dari naskah kuno ini, nah misalnya saya akan memilih Hikayat Chandra Hasan ya. Hikayat Chandra Hasan yang sudah pernah diteliti. Baik ya. Nah, jadi saudara silahkan ditentukan teman-teman satu kelompok ini bisanya membaca manuskrip jenisnya apa. Ada manuskrip yang hikayat, ya. Saya pernah menyampaikan bahwa ketika proses Islam itu masuk yang pertama di tanah Melayu, sekitar Sumatera, maka manuskrip-manuskrip yang menjadi hasil dari Islamisasi itu ya adalah manuskrip dengan judul awal hikayat. Begitu ya. Jadi kalau saudara menjumpai naskah manuskrip dengan judul hikayat, itu berarti produk Islamisasi ketika ada di tanah Melayu kita. Nah, jadi begitu. Jadi berarti kalau hikayat itu merujuk pada manuskrip Jawi. Ya, Jawi itu berarti tulisannya Arab ketika dibaca seolah-olah Arab, tetapi rupanya bahasanya adalah bahasa Melayu atau Indonesia Lama. Nah, ini lebih mudah diakses bagi teman-teman yang baru belajar, gitu ya. Nah, misalnya Hikayat Chandra Hasan. Tapi kalau saudara suka memang sudah bisa misalnya bahasa Jawa, katakan Serat Dewa Ruci misalnya ya. Nah, ini juga bisa, gitu ya. Jadi kalau manuskrip dengan nama depan serat, nah itu berarti indikasi manuskrip itu adalah aksaranya atau tulisannya Jawa, tetapi bahasanya ketika dibaca itu 3. Kalau tidak bahasa Jawa ya, atau bahasa Madura ataupun bahasa Sunda. Nah, kita mengenal aksara ini adalah aksara pegon. Nah, jadi kalau saudara, pastikan dulu saudara bisa menguasai bahasa apa. Kalau bisa bahasa Jawa, seperti saya waktu itu memilih Serat Rengganis, gitu ya. Nah, jadi boleh saudara pilih bahasa Jawa. Nanti aksaranya nampaknya Arab, tetapi dibaca bahasanya Jawa. Nah, itu biasanya manuskrip-manuskrip dengan nama depan, awal, serat, gitu ya. Nah, seperti ini, serat. Nah, jadi kita menuliskan Serat Dewa Ruci itu tidak langsung nampak di sini Serat Dewa Ruci, tapi kita harus ke bawah dulu. Nah, begini ya, langsung ke bawah lagi. Misalnya ini Serat Kartasuro ya. Nah, ini banyak sekali. Ini Serat Rengganis ada di sini juga ya. Nah, di sini jadi tidak langsung terlihat Serat Nabi Isa ya. Nah, nanti bisa klik ke muat lebih ya. Katakan saudara suka dengan manuskrip dengan bahas aksara carakan, kakawin berarti kan. Kakawin Ramayana. Misalnya seperti ini. Nah, kita cari. Nah, maka akan langsung keluar ya. Kakawin Baratayuda. Nah, ini ya. Nah, jadi ini aksaranya menggunakan aksara carakan, Honocoroko. Ya. Dan bahasanya berarti bahasa Jawa. Nah, jadi kalau memang teman-teman ada punya kepakaran, nanti bisa diteruskan ya. Dalam membaca aksara carakan, boleh memilih manuskrip-manuskrip seperti ini, gitu ya, boleh. Ya, jadi ada kakawin berarti ini nanti, nah ini lebih utama ini adalah peninggalan semasa Hindu Buddha. Apakah ketika zaman Islam ada manuskrip yang ditulis dengan carakan? Ada, gitu ya. Contohnya yang judulnya serat-serat tadi itu ada yang
ditulisnya dengan aksara, carakan bahasanya bahasa Jawa, begitu ya. Biasanya bahasa Jawa Baru dan pesisir. Tetapi isinya sebetulnya sudah isi cerita atau nilai-nilai ajaran Islam, begitu ya. Baik ya, ini terserah saudara mau memilih, nanti kalau sudah diklik dipilih salah satu. Jadi boleh yang aksara carakan, kitab Dewa Ruci ya. Misalnya kitab atau serat wirid Hidayat Jati. Jadi pastikan saudara ini punya pemahaman atau punya beberapa manuskrip yang sudah saudara ketahui ya. Nah, jadi misalnya Hikayat Hasan Hussein gitu ya. Jadi saudara sudah ada dalam bayangan. Nanti kita cari dalam Perpusnas ini ada atau tidak. Jadi jangan sampai tidak ada sama sekali bayangan mau mencari manuskrip apa gitu ya. Baik, langsung saja katakan saya tadi mencari Hikayat Chandra Hasan ya. Nah, ini manuskrip memang dari zaman Melayu Islam gitu ya. Oke, sebentar. Oke, kita coba Hikayat Chandra Hasan gitu ya. Baik, di sini nanti ini prosesnya panjang, saudara harus mencari sampai di bawah. Ini ya. Sampai nanti saudara harus muat lebih terus sampai nanti saudara akan menemukan Hikayat Chandra Hasan. Artinya dia tidak langsung nampak. Begitu misalnya saudara mencari Hikayat Chandra Hasan langsung di sini terlihat tidak. Jadi saudara harus mencari itu sampai di bawah gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya buka langsung supaya tidak terlalu lama ya. Nah, ini sudah ada naskahnya Hikayat Chandra Hasan. Coba kita klik ya. Coba kita buka. Nah, maka akan seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah cover atau sampul dari Hikayat Chandra Hasan. Gitu ya. Nah, ini Hikayat Chandra Hasan ya. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan deskripsi naskah. Jadi kalau saudara nanti sudah masuk dalam langkah kerja penelitian filologi, maka deskripsi naskah ini adalah poin yang penting ya. Jadi langkah kerja kedua filologi adalah deskripsi naskah. Saya pernah menerangkan bahwasanya filologi itu ada dua, yang dipelajari itu ada dua. Ada kodikologi ya, itu adalah seputar fisik atau keadaan naskah. Adapun tekstologi itu masuk pada isinya, pada teksnya. Ya, baik pada aksaranya maupun pada bahasanya sampai pada isinya dia mau menceritakan tentang apa. Nah, adapun yang kodikologi, salah satu cakupan pembahasannya adalah dia akan membicarakan seputar deskripsi naskah. Begitu ya. Jadi terkait judul naskah, nanti akan kita bahas secara detail, kemudian jenis bahannya apa ya, judul, sini sudah ada pengarangnya ya, sampai deskripsi naskah nanti terkait ukurannya, panjangnya, lebarnya, begitu ya, tebalnya. Nah, ini dalam Perpusnas itu dijelaskan secara singkat saja. Jadi, ada jenis bahan, yaitu naskah kuno. Hanya segitu saja, tidak disebutkan ini dari lontar, dari deluang, ya. Nah, itu tidak disebutkan. Dari misalnya rotan, ya, dari bambu itu tidak disebutkan. Judulnya adalah Chandra Hasan. Pengarangnya di sini dituliskan Perpustakaan Nasional, ya. Ada yang lebih detail lagi. Penerbitan tidak disebutkan. Deskripsi fisik ada 190 halaman, ya. Nah, jadi seperti ini. 9 baris per halaman. Itu nanti itu harus diulas secara detail.